Ya, sebelumnya untuk sahabat Exor JM yang kemarin tanya bagaimana cara untuk mendapatkan anakan trotol murai batu yang blorok, ya, cara mencetak murai batu blorok maksudnya dengan indukan biasa dari terah biasa, itu terus terang belum saya jawab ya, dan belum saya bahas. Kenapa? Karena saya sendiri belum berpengalaman tentang itu ya, jadi nggak berani. Kalau saya belum berpengalaman itu saya nggak berani. Insya Allah nanti saya akan cari tahu, cari narasumber yang akurat, tentunya dengan orang-orang yang udah berpengalaman ya. Nanti saya akan bagikan. Jadi untuk hal itu, cara mencetak murai batu blorok itu, mohon maaf saya belum berpengalaman. Oke, langsung aja kita pegang untuk membedakan antara trotol jantan dan betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah pengalaman tentang cara memilih murai batu trotol jantan, atau cara membedakan antara murai batu jantan dan murai batu betina. Seperti apa ciri-cirinya? Kita ini di depan kita ada dua trotolan ya, yang satu jantan dan yang satu betina. Jika kita mengombyok atau kita memilih trotolan di kios-kios mungkin ya, pastinya itu kita akan melihat dengan postur tubuhnya. Yang pertama seperti ini, udah kelihatan juga ya dari warna dadanya itu. Kalau jantan itu lebih kuning, kuningnya itu lebih tebal dibandingkan yang betina. Ini ada dua, yang bawah ini jantan ya. Tetapi bagaimana kalau dadanya itu sama-sama putih? Biasanya itu dia keluar kuningnya itu di umur 2 bulan ke atas. Kebetulan ini umurnya 2 bulan. Oke, kalau untuk dada yang putih, sama-sama putih maksudnya ya, itu kita harus membedakan dengan melihat dari tubuhnya dulu. Tubuhnya itu biasanya agak lebih besar dibandingkan yang betina. Untuk yang jantan ya, yang jantan lebih besar daripada yang betina. Tapi di sini kita harus tahu kalau yang akan kita pilih itu adalah satu sarang, satu indukan maksudnya ya. Kalau beda indukan pastinya beda lagi untuk bentuk tubuhnya. Ya, ini contohnya satu sarang, ini kita bisa lihat yang sebelah kanan ini jantan, sebelah kiri betina. Nah, lalu bagaimana kalau kedua trotol tersebut bulunya itu masih putih, belum keluar kuningnya? Yang pertama itu tadi ya, kita lihat posturnya dulu. Dengan catatan ini adalah satu sarang. Itu kita bisa prediksi untuk yang jantan itu yang lebih besar. Postur tubuhnya itu lebih besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat untuk warna metalik. Warna metalik ini kita bisa pantau dengan cara trotol tersebut kita kasih sinar matahari ya, kayak gini. Khusus untuk murai batu yang umurnya 2 bulan ke atas, pastinya itu udah keluar bulu metaliknya, bulu hitam metalik maksudnya ya, seperti ini. Namun di sini untuk ciri yang kedua, untuk bulu hitam metalik itu tidak menjamin teman-teman. Itu tidak menjamin kalau di punggungnya metaliknya ada, nanti jantan itu tidak menjamin ya. Itu termasuk mengikuti indukannya. Jadi kita bisa selidiki lagi indukannya seperti apa. Kan ada ya untuk indukan betina yang agak hitam metalik di punggungnya. Kemungkinan besar itu anak-anakannya itu akan seperti itu. Jadi untuk patokan yang kedua, maksudnya untuk ciri yang kedua, untuk bulu metalik hitam yang ada di punggung itu tidak menjamin banget ya. Ya, kemudian untuk yang ketiga bagaimana? Yang ketiga kita harus pegang. Kita harus pegang kedua trotolan tersebut dengan catatan kita izin dulu kepada pemiliknya atau pemilik kios
Boleh nggak ini kita pegang, kita akan cari tahu antara ciri-ciri yang jantan dan betina. Kita harus izin dulu ya. Oke, langsung aja saya akan pegang dulu ini keduanya biar jelas ya. Oke, setelah keduanya kita pegang, kita bisa amati ya untuk murai batu trotol jantan dan betina. Ini yang jantan teman-teman, ini yang jantan di sebelah kanan dan yang betina sebelah kiri. Kita bedakan untuk dari kepalanya dulu. Dari kepalanya udah ada perbedaan ya untuk yang jantan. Bentar, kamera fokus dulu ya. Untuk yang jantan itu kepalanya lebih besar dibandingkan yang betina. Ini betina ya. Ini untuk membedakan ketika kita memegangnya. Kemudian untuk paruhnya, ukuran paruh juga akan lebih tebal sedikit ya dibandingkan dengan yang betina. Jadi jantan itu paruhnya agak tebal ini. Bisa dilihat ya, pasti ada perbedaan antara paruh jantan dan betinanya. Kita bisa mati. Untuk sorot mata itu menurut saya bukan patokan ya. Karena kalau keduanya dari terah indukannya factor, pasti anakannya juga akan factor dengan ciri-ciri matanya itu biasanya mereka akan sorot matanya akan lebih tajam. Jadi untuk sorot mata menurut saya kurang akurat. Dan juga untuk alis, bulu alis ya yang kayak gini, ini sama teman-teman, antara jantan dan betina itu sama-sama tebal, sama-sama panjang. Ini bisa dilihat ya. Jadi untuk warna alisnya itu menurut saya juga kurang akurat ya, karena dia memiliki alis yang sama-sama panjang dan sama-sama tebal, padahal ini jantan dan betina. Oke, kemudian untuk ciri berikutnya kita bisa lihat untuk warna paruh bagian bawah, atau lebih tepatnya itu pangkal paruh bagian bawah. Itu warnanya kalau jantan kayak gini ya, hitamnya pekat sampai ke bawah, hampir mentok ke bawah ya, ke pangkal banget ini hitam pekat ya. Ini untuk yang jantan. Sebentar, kamera fokus dulu. Ini yang jantan. Kemudian untuk yang betina, hitamnya itu nggak sampai ke bawah, jadi dia agak putih ya, hitamnya pudar. Untuk yang pangkalnya itu putih kayak gini. Kemudian untuk ciri berikutnya kita bisa lihat dari panjang ekor. Ketika murai batu trotol itu udah pol ya ekornya, kita bisa lihat untuk panjang ekornya itu kalau jantan ekor putihnya itu nggak sampai ke bawah banget ya, jadi lebih panjang ekor yang hitam dibandingkan dengan bulu ekor yang putih. Ada jarak ya di sini ya, bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini untuk yang jantan. Sebenarnya ini masih dokor ini. Kemudian untuk yang betina itu seperti ini, hampir sama, hitamnya itu hampir sama, antara bulu putih dan bulu hitam itu hampir sama ya, jaraknya cuma dikit dibandingkan yang jantan. Yang jantan itu jarak antara bulu putih, ekor putih dan hitamnya itu agak panjang itu ya teman-teman ya. Dan untuk kaki antara trotol jantan dan betina itu biasanya hampir sama ya. Kita lihat dulu dari indukannya. Kalau indukannya itu kakinya besar-besar, kemungkinan besar untuk trotol jantan dan betina itu sama besar. Seperti ini ya, hampir sama ya ukuran kakinya. Oke, untuk yang murai batu trotol yang masih berumur sekitar 1 bulan, 1 bulan ke bawah, itu kita bisa bedakan dengan kita bisa mengamati dari suaranya ya. Kalau untuk warna
dadanya itu belum akurat di sini ya. Kalau untuk umur 1 bulan itu belum bisa kita prediksi banget, karena dia bisa saja bulu putih ya di dadanya, itu bulu kapas putih. Nanti ketika udah umur 2 bulan ke atas, nanti dia jebol akan kuning. Jadi di sini untuk prediksi yang lebih akurat, khusus untuk murai trotol yang masih 1 bulan ke bawah, itu kita bisa amati dengan melihat atau mendengar dari suaranya saja. Kita bisa dengar suaranya. Untuk yang jantan itu sebelah kiri ya. Ini yang dadanya agak kuning banget ini. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Ini versi saya untuk membedakan trotol jantan dan juga trotol betina. Mungkin ada teman-teman mempunyai pengalaman yang lebih untuk hal ini, silahkan berbagi ya dengan cara ditulis di kolom komentar. Ini versi saya ya. Ini versi saya. Ya, mudah-mudahan ini membantu untuk teman-teman yang masih pemula seperti saya untuk lebih hati-hati dalam memilih trotolan, terutama itu di ombyokan, di kios-kios, atau yang biasa disebut dengan trotolan gamblingan, trotolan gambling ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa sedikit membantu membekali kita untuk memilih murai batu trotol jantan. Ya, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam video ini. Pastinya banyak kekurangan ya dari saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video-video terbaru dari ExoRJM yang lain. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.